Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Nah, di video kali ini kita masih menggarut nih, ngelanjutin kelana kita dari Tepas Papandayan kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton bisa klik link di atas ya. Nah, buat aksesnya udah pasti di Maps ada ya. Kondisi jalan pokoknya bagus, mulus karena letaknya juga deketan nih sama tempat-tempat wisata yang hits di Garut. Tapi karena minimnya informasi nih, kita pas datang ternyata salah gerbang. Waduh. Salah gerbang. Gimana ini gerbang apa jadi? Gerbang Taman Air. Oh iya, jadi memang ada dua sekarang ya, Taman Air sama ya Cahaya Villa Garutnya itu. Jadi kita sekarang putar balik buat masuk ke yang di situ. Lagi dalam pembangunan. Sekarang kita udah putar balik dan ini dia gate yang seharusnya. Jadi gerbang yang pertama barusan itu selain buat ke waterpark, itu juga bisa menjadi gate menuju lobi bangunan terbaru dari Cahaya Villa Garut. Bapak izin untuk tipenya yang mana? Soalnya ada dua lobinya Ibu. Bapak. Eksekutif. Oh yang eksekutif di sini Ibu, untuk parkir di sebelah sini aja. Oh di sini. Mau di deretan ini boleh sih, mau di pinggir boleh. Ya udah deretan lah ya. Mana lu? Dan ini adalah kondisi lobi lama dari gedung lamanya. Seperti biasa, sebelum masuk kita check-in terlebih dahulu. Dan kita sebelumnya udah booking lewat WhatsApp ya. Aku udah cantumin nomor adminnya di kolom deskripsi. Dan saran sih dari kita, kalau kalian mau staycation di sini, datangnya lebih baik di weekday aja ya. Biar gak terlalu susah milih tanggal. Dan kalau weekend tuh kita juga udah sering gagal banget karena penuh gitu. Mau dari WhatsApp, mau dari aplikasi hotel-hotel. Biasanya di sini udah full book semua. Sekarang kita udah dapat nomor kamar. Nah, kamar kita ada di lantai 2 nih dengan nomor kamar 210. Dan ini dia penampakan dari kamar tipe eksekutif dengan large bednya. Tipe kamar ini memiliki luas 28 meter persegi. Sudah dilengkapi dengan berbagai furniture yang memadai ya. Seperti meja yang ada di kedua sisi tempat tidur, TV, hospitality tray, dan juga ada sofa yang disimpan di pinggir kaca. Nah, kita buka aja yuk gordengnya dan ini dia kita langsung masuk ke area balkon. Wah. Nah, buat safety di sini pintunya dikunci ya. Jadi kita buka dulu. Dari sini di atas balkon ini kita bisa lihat jajaran villa-villa lain yang ada di bawah. Dan di sini ternyata wah, tersedia jemuran nih buat baju-baju basah bekas berenang mungkin ya atau mengeringkan handuk. Nah, gak cuma itu. Kalau kita agak geser sedikit di sebelah sini kita bisa lihat view Gunung Guntur yang megah itu. Wah, Masya Allah. Ya walaupun kita cuma bisa melihat setengahnya aja, tapi view-nya tetap cakep banget ya. Balik lagi nih ke dalam, walaupun kamarnya tipe eksekutif ini merupakan tipe kamar dengan harga yang paling terjangkau di sini, tapi fasilitasnya udah oke banget ya. Di sini selain hospitality tray-nya yang lengkap, disediakan juga minibar ya alias kulkas kecil gitu ya, dengan isian seperti minuman-minumannya gitu. Nah ini tuh berbayar ya, price list-nya ada di meja. Kecuali 2 botol kecil air mineral yang ada di depan. Nah ini tuh beda lagi ya, kalau ini udah gratis. Dan ini dia nih yang bikin tipe kamar ini selalu laris manis di booking orang-orang. Dengan harga 650.000 kita udah bisa menikmati bathtub dengan air panas. Nah, selain itu, amenities-nya juga lengkap banget. Mulai dari shower cap, cotton bud, dental kit, shampoo, dan juga body wash di sini udah tersedia. Untuk toiletnya tersedia toilet duduk dan berfungsi semuanya dengan baik. Kebersihannya juga terbilang cukup, walaupun nampak banget sebelumnya jejak-jejak baru banget beres disiapkan itu gak lama sejak kedatangan kita tadi. Nah, sekarang ini bathtubnya lagi diisi air hangat karena katanya Kiana udah nggak sabar banget pengen nyobain berendam di sini. Kasian ya, yang baru nemu ginian di sepanjang pengalamannya ke hotel.
Dari kamar kita juga bisa lihat dengan jelas ke arah bathtub ini. Jadi kalau kita ngebiarin anak main air juga dipantaunya bisa sambil rebahan dari sini. Sambil nunggu Kiana main air, kita lihat ini ada lemari tinggi besar yang ada di dekat pintu masuk. Ini bisa banget muat banyak baju ya. Udah tersedia hanger dan bagian atasnya juga ada penyimpanannya lagi. Di bagian bawah ada laundry bag. Biasanya sih kita nggak laundry di sini ya. Langsung pack aja dan dibekal ke rumah deh cuciannya. Niat hati mau menginap di sini, tapi ternyata ada beberapa yang tidak berfungsi dan sepertinya perlu diperhatikan lebih oleh operator dan staff. Jadi waktu itu kita telepon ke resepsionis dan singkat cerita dari pihak manajernya memberitahukan ke kita kalau kita dapat upgrade kamar dari eksekutif ke junior suite. Sebetulnya sih kita juga nggak nyangka ya servisnya akan seperti itu. Tapi makasih banyak untuk Cahaya Villa Garut atas kebijakannya yang menurut kita ini malah jadi kayak dapat hadiah aja gitu kitanya. By the way, karena kamar junior suite-nya itu berada di gedung baru, jadi kita harus pindahin mobil juga nih ke parkiran yang ada di gedung baru juga. Nah, parkir mobilnya udah berupa basement, jadi kita masuk dulu ke sini dan ternyata, waduh nih, siapa sangka ini bukan liburan aja, banyak banget tamu yang nginep di sini. Wah, bener ya, Cahaya Villa ini tuh memang namanya bener-bener harum ke semua penjuru. Di sana aja, Bapak bisa? Depan lift. Hah? Lurus dulu aja. Dari basement, kita bisa langsung menuju ke lift yang ada di sebelah sini. Walaupun kita dapat upgrade kamar, kita tetap harus melakukan reservasi ulang karena mungkin ini merupakan gedung baru dan resepsionisnya juga berbeda sama gedung lama. Sambil nunggu ayah check-in ulang, kita lihat sekilas ini dia interior Cahaya Villa di gedung baru. Nuansanya lebih elegan, ditambah lampu-lampunya yang bikin suasananya terasa lebih hangat dan romantis. Jadi nggak salah ya kalau banyak banget orang luar Garut yang berbondong-bondong datang ke sini. Di sebelah kanan, nanti keluar dari lift belok ke kiri. Oh iya, makasih. Iya. Sekarang kita udah dapat kuncinya dan menuju ke kamar yang ada di lantai 1. Jadi memang ya untuk bangunannya gedung ini tidak terlalu tinggi. Ini dia interior yang ada di dalamnya. Tentu saja ini rasanya beda banget ya kalau dibandingin sama bangunan lama. Yang ini tuh lebih vibes-nya tuh mewah aja gitu. Kita lagi menuju ke kamar dengan nomor 1029 dan ini dia, ternyata kita dapet yang paling ujungnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini adalah view dari kamar dengan tipe Junior Suite King with Balcony. Kamar dengan luas 32 meter persegi ini vibes-nya terasa lebih nyaman gitu ya. Lebih hangat suasananya dan yang paling berasa sih luasnya ya. Berbeda dengan tipe eksekutif, di junior suite ini terdapat sofa panjang yang empuk dan kaki kita bisa selonjoran santai. Nah, lalu di sini mejanya dibuat memanjang gitu dengan satu kursi kerja sebagai pelengkapnya. Di sini juga TV-nya udah smart TV ya. Jadi kita bisa YouTubean kalau nih butuh referensi liburan di Garut. Sekarang kita mau lihat kondisi dari balkonnya. Di sini sama ya, pintunya dikunci untuk safety dan seperti inilah pemandangan yang kita dapatkan dari kamar nomor 1029. Walaupun gak ada pemandangan yang bisa kita nikmati, tapi di sini udah disediain kursi santai gitu dan meja dengan asbak. Jadi ini tuh lebih ke smoking area sih. Balik lagi ke kamar, di sini lampunya dipasang lampu dinding yang bikin suasananya jadi lebih hangat. Ini cocok banget buat lampu tidur gitu ya, biar gak terlalu gelap tapi gak silau juga. Nah, untuk di kedua sisi tempat tidurnya, di sini dipasang lemari kecil gitu, ada lacinya juga. Ini bisa kita simpan buat tas misalnya atau benda-benda lain.
Di sebelah sini, wah ini interiornya bagus sih, aku suka. Ini tuh minibarnya menyatu dengan cermin dan lemari atau tempat penyimpanan baju gitu. Nah, untuk hospitality tray-nya di sini sama ya, udah tersedia lengkap dan yang ada di dalam kulkas juga ada sama, cuman ya berbayar. Nah, walaupun lemarinya itu tanpa pintu, tapi tetap kelihatan nyaman aja sih. Dan yang aku suka di sini cerminnya gede banget. Ditambah ada lampu di sisi-sisi cermin, itu bikin vibes-nya makin mewah aja nih. Nah, di bawahnya seperti biasa ditaruh sandal dan laundry bag. Lanjut kita ke toiletnya. Di sini toiletnya lebih luas ya, dan untuk kebersihannya di sini udah cukup banget. Untuk kacanya juga di sini lebih besar dibanding dengan toilet tipe eksekutif yang tadi. Tapi kalau amenities di sini bedanya cuma ada di sisir kecil ini nih. Di sini juga udah dilengkapi dengan hair dryer dan terakhir di sini ada lemari kecil untuk menyimpan apa ya kira-kira. Untuk peralatan mandinya di sini memakai dua jenis shower, ada rain shower dan hand shower. Kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Handuknya juga tersedia dua handuk besar yang disimpan di sebelah sini. Gak kerasa waktu udah malam aja nih. Kita lagi lihat-lihat ke area kolam air hangatnya. Wah, bagus juga ya. Di sini sesuai nama hotelnya ternyata, Villa Cahaya. Kolamnya juga bercahaya gitu ya. Jadi bakal bikin kita betah berenang ataupun sekedar berendam di sini. Tapi kita memilih untuk tidak berenang malam hari karena rencananya kita mau kulineran malam nih di Garut. Wah, kemana aja? Jawabannya ada di video kita selanjutnya ya. Sekarang kita mau istirahat dulu. Dan ini dia kondisi malam harinya. Ayah sama Kiana udah tidur, aku juga menyusul. Sampai ketemu di besok hari. Kita lihat suasana lain di resto ya. Sekarang udah sekitar jam 6:30 pagi. Kita udah siap-siap nih mau sarapan. Sebelum sarapan kita nyempetin dulu buat menikmati suasana pagi hari dari balkon. Ya walaupun pemandangannya toran air ya barusan. Gak apa-apa, yang penting bisa tidur dengan nyenyak, nyaman, dan bisa lihat matahari yang baru terbit dari ufuk timur. Sebelum sarapan, jangan lupa untuk selalu bawa kuponnya ya. Nah, kuponnya ini tuh ada di care card holder. Dan ini dia restonya. Nah, di resto ini gak cuma tamu yang menginap di gedung baru aja, tapi yang dari gedung lama juga sama ya, semuanya sarapan di sini. Karena harga kamarnya itu hanya include sarapan untuk 2 orang, jadi kita diharuskan bayar lagi nih buat Kiana sebesar 65.000 per pax. Jadi harganya itu setengah dari harga sarapan orang dewasa. Karena di sini anak-anak di atas 5 tahun tuh udah bayar ya. Untuk restonya di sini cukup luas dan buat makanannya juga banyak banget pilihannya. Ini tuh ada menu makanan beratnya, di sini ada sosis, spaghetti, potato wedges, sambal dan kerupuk. Terus ini ada ayam saus mentega, kakap saus asam manis. Nih, aduh ada mie goreng juga, capcay. Belum lagi nasinya ada 2 pilihan, mau nasi putih atau nasi goreng, semuanya sesuai selera. Gimana, kalap gak tuh? Selain nasi dan lauk pauknya, di sini juga ada lontong sayur nih. Wah, kondimennya juga lengkap ya. Ada daun bawang, goreng bawang. Belum lagi di sebelah sini. Ini tuh apa ya? Kita lupa lagi, kayak gudeg gitu. Terus di sini juga di pinggirnya ada bubur ayam, ada sup. Wah, bingung kan kita mau nyoba yang mana dulu, sementara kapasitas perut kita terbatas dan kita tuh nggak cuma lapar perut tapi ya lapar mata juga. Waduh, jangan lupa ya untuk selalu bawa makanan secukupnya biar gak mubazir. Nah, menu buat anak-anak di sini juga disediakan sereal. Kayak Kiana nih, dia udah template aja gitu, tiap ke hotel pasti sarapannya selalu pilih sereal. Tapi selain sereal di sini juga ada waffle dan pancake.
Nah, untuk menikmati makanannya kita pilih meja yang ada di luar. Sebetulnya di luar ini tuh lebih ke smoking area ya. Makanya ada beberapa orang yang terlihat merokok nih di sini. Ada sayangnya juga sih. Kenapa sih spot rokok itu harus banget cantik di sini gitu? Karena kan dominan yang pilih duduk di sini juga itu sebenarnya hampir semua barengan gitu sama anak. Tapi ada beruntungnya juga saat kita makan, orang yang ngerokoknya juga mungkin ngerti dan gak enak. Jadi ya dia stop dulu. Mana suapin saya? Lihat suapin mana? Untuk rasa makanannya sendiri sih menurut kita ini cukup enak. Tapi kalau ditingkatin lagi dari segi rasa itu bakal lebih baik. Selain view Gunung Guntur yang bagus, ini dia yang bikin sarapan di meja ini tuh favorit. Kita bisa kasih makan ikan dan ikannya tuh banyak ya. Dan pakan ikannya ini kita bawa sendiri. Buat teman-teman yang mau nyobain mungkin bisa beli ngedadak di toko-toko ikan yang ada di dekat sini. Selamat pagi, sekarang kita udah balik lagi di kamar setelah sarapan. Iya, sekarang kita mau berenang. Ini udah bawa ikutan, insya Allah. Udah bawa seperangkat alat berenang dan kita ketemu di kolamnya aja ya. Sekarang kita mau menuju ke kolam. Ini tuh di jam 8 pagi ya. Suasananya masih kosong, gak terlalu banyak orang. Nah, di sini sebelum masuk kita minta handuk dulu. Nanti bakal didata dari kamar mana dan untuk pelampungnya ini ada biaya sewanya ya. Kalau nggak salah sih itu sekitar di 20 ribuan. Sekarang handuknya udah dapet nih. Kita lanjut aja nyari tempat duduk sambil nyimpenin semua perintilan-perintilan yang kita bawa ini. Nah, kita pilih di sini biar deket sama kolam anaknya. Jadi mantaunya enak ya kalau depan banget mah. Untuk kolam renangnya, di sini ada 2 kolam. Satu untuk dewasa dengan kedalaman mencapai dada orang dewasa. Airnya anget ya, angetnya juga bukan anget kuku, tapi angetnya yang pas gitu. Awalnya sih Kiana juga diajak renang bareng nih sama Ayah. Tapi karena dasarnya udah tertarik sama perosotan yang ada di kolam anak, dia jadi nggak bisa dibujuk lagi deh buat main berlama-lama di kolam dewasa. Jadi ya sudah, Ayah renang sendiri dan Kiana di kolam anak bareng anak-anak lain. Untuk kolam anak ini kedalamannya sedada Kiana ya. Atau kalau di orang dewasa kurang lebih sepinggang. Airnya ini memang hangatnya hangat-hangat kuku. Tapi cocok lah, pas buat anak-anak. Nah, kolam anaknya ini memiliki beberapa jenis perosotan. Terus dilengkapi juga sama water spray. Dan bagian bawahnya itu kalau kita lihat lebih jeli lagi ada terowongannya. Jadi wahananya ya cukup bikin anak betah lama-lama main air di sini. Beres berenang, kita langsung beres-beres dan check out di jam 11 siang. Overall, semuanya di sini staffnya ramah ya, pelayanannya juga baik. Kayaknya hotel ini juga bakal jadi salah satu hotel favoritnya kita kalau datang ke Garut lagi. Sambil nunggu Ayah bawa mobil dari basement, aku sama Kiana mau main dulu di area villanya. Karena kebetulan kita juga masih ada sedikit pakan ikan, jadi sebelum pulang kita kasih makan ikan dulu sampai habis. Sampai bertemu di planet selanjutnya. Dadah! Dadah. Ini ikannya berlebut. Iya berebut.